Halo, kami dari kelompok satu dan kami akan wawancara narasumber kami mengenai pemahaman tentang gizi. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam, salam. Malam Bu, Malam, Bu. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal ya sebelumnya. Iya, Bu. Ini dari Iya. kampus Iya mana Bu, ya? salam kenal. Gini, Bu, kami dari mahasiswa Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, baik. Kalau gitu sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Fuji. Fuji Kadaria, biasa dipanggil Fuji, bekerja sebagai ahli gizi, tapi fokusnya tuh di gizi klinik, bukan di gizi masyarakat. Ya kan? Cuma selagi bisa saya jawab. Karena saya fokusnya sih lebih kepada gizi klinik Ini sebenarnya. kan kewarganegaraan itu dan kami mengambil tema masalah tentang gizi. Jadi eh, kami harapan kami tuh ibu bisa bantu jelasin pemahaman tentang gizi gitu. Boleh, boleh. Ya. Yang bisa saya jawab ya. Kita sambil sama-sama Ya, sharing ya. ya, Bu. Pertanyaan pertama itu apa aja sih upaya yang pemerintah lakuin untuk ningkatin pemahaman mengenai pentingnya gizi gitu kepada masyarakat? Kalau yang setahu saya sih yang dilakuin pemerintah ya itu biasanya kalau di pemerintahan, contohnya tuh kalau untuk kesehatan kan lebih berfokus ke gizi masyarakat ya. Nah, itu Iya, lebih kepada dinas kesehatan. Itu dinas kesehatan tuh bekerja sama sama puskesmas. Terus dari puskesmas itu ada banyak programnya. Jadi mulai dari eh, pengetahuan tentang gizi remaja, contohnya tuh kayak penambahan tablet tambah darah. Terus tuh tentang makanan seimbang untuk dewasa gitu. Untuk apa? Remaja dan dewasa. Terus eh, wawasan dan pengetahuan tentang stunting. Terus banyak sih, ada banyak. Cuma yang saya tahu sih lebih fokusnya ke sekarang ini kan lagi gempar-gemparnya tuh mengenai stunting tuh. Jadi salah iya. satu penanganan awalnya itu lebih kepada fokus ke remaja. Remaja itu gimana caranya untuk mengantisipasi stunting? Yaitu dengan diberikan tablet tanpa darah tuh ketika dia Wow. remaja. Tuh gitulah intinya tuh Berarti seperti itu sih yang saya tahu ya. iya, ya berarti lebih fokus di pencegahan gitu ya, Bu. Iya, lebih fokus kepada pencegahannya. Pencegahan di awal. Nanti kalau dia apa? Kalau untuk pengobatan itu kan berarti otomatis yang sudah terjadi ya. Itu nanti Iya. untuk teknis pengobatannya beda lagi gitu. Jadi intinya itu lebih kepada edukasi. Jadi orang-orang puskesmas nih, orang kesehatan nih pergi nih kayak sosialisasi nih kayak SMA gitu ya. Nah, nanti pergi ke masyarakat kerjasama sama apa ibu-ibu kader posyandu gitu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi gitu sih. Pertanyaan selanjutnya itu siapa saja sih yang berperan penting untuk membantu masyarakat memahami dan memberikan wawasan pentingnya gizi? Siapa aja yang berperan, saya rasa semua berperan ya. Tapi untuk peran penting yang paling pokok itu ya justru kepada keluarga itu yang pertama ya. Terus kedua eh, kita sebagai orang kesehatan itu wajib untuk memberikan wawasan atau edukasi ke keluarga terutama. Terus kedua ke orang sekitar yang ada yang orang sekitar yang ada di sekitar kita. Terus ketiga ke wilayah yang terdampak. Misalnya nih, kalau kayak kami kan di Kabupaten Lingga tuh ada tuh lokus-lokus stunting. Ya udah kita fokusnya ke sana nih. Kita berikan edukasi atau gimana sih cara pencegahannya, penanganan gizi buruknya gitu. Terus nanti dari kesehatan, tenaga kesehatannya kerjasama nih ke masyarakatnya, terus ke camatnya, nanti lari ke apa namanya, ke bupatinya dan semua pemerintah itu ikut saling bekerja sama. Tapi lebih fokusnya sih yang benar-benar terjun itu memang orang kesehatannya gitu. Terutama ahli gizinya Eh, ya. Kalau untuk apa? Kalau iya. untuk ini, untuk pencegahan gizi buruk, karena hal-hal kayak berupa stunting, gizi buruk itu memang apa sangat sering terjadi di sini gitu. Di wilayah Kepri juga. Selanjutnya, menurut Ibu tuh kenapa sih masih banyak kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan atau pentingnya gizi?
Itu sih lebih kepada kalau kita di pulau ini kan kadang-kadang ini saya bicara tentang di pulau ya karena saya di Kabupaten Lingga itu kadang-kadang memang kurangnya akses kayak internet. Jadi masyarakat itu kadang-kadang wawasannya kurang karena apa? Karena mereka nggak bisa belajar dari kalau kita kan kalau yang macam-macam kaum kaum milenial tuh kan bisa ngeliat di internet kan apa tuh wawasannya apa tentang gizi buruk, tentang apa gizi seimbang, tentang penyakit dan tentang hal-hal yang berbau kesehatan. Cuma kalau yang di pulau-pulau itu dampaknya tuh apa? Karena kurangnya apa tuh namanya lebih kepada teknologi dan informasi gitu kurang gitu. Makanya dampaknya ke situ dan eh, kalau di sini ini karena jumlah tenaga kesehatannya tuh juga sedikit dan di wilayah Kepulauan Riau ini kan terdiri dari pulau-pulau ya. Nah, Ya. jadi itu kendalanya. Kadang-kadang tenaga kesehatannya kurang, terus masyarakat itu terpencar di beberapa pulau. Nah, dan di situ nanti yang di mana di pulau-pulau yang nggak ada tenaga kesehatannya, mereka terdampak. Terdampak yaitu di penyakitnya, terus apa penghambat kenapa anak-anaknya itu jadi stunting, nah, karena mereka kekurangan apa namanya edukasi gitu. Selanjutnya, kapan sih biasanya sosialisasi dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat tuh kayak lebih memahami masalah gizi? Kapan ya? Kalau kapan itu yang saya tahu sih kalau yang di gizi masyarakatnya itu dia memang ada program tuh deh. Setiap bulannya tuh ada program. Jadi misalnya nih yang di bulan Maret apa bulan April itu program untuk pemberian vitamin A. Terus nanti di bulan misalnya di bulan 7 gitu kan, nanti dia ada nih program untuk penapisan gizi buruk gitu. Terus nanti ada nih jadi setiap bulan tuh memang mereka punya program. Jadi memang sudah ada program-program dari Dinas Kesehatan dan bekerja sama pemerintah, terus kerja sama ibu-ibu kadernya itu terkait mengenai pencegahannya gitu. Jadi ada program khusus gitu. Biasanya sih setiap bulan, tapi lebih terfokus sih sekarang itu di gizi buruknya, terus sama posyandu. Karena di posyandu itu kita bisa ngelihat tuh di daerah ini nih, oh ini banyak nih anak-anak yang stunting, jadi terlihat di situ gitu. Terus di sekolah-sekolah juga bisa. Cuma kalau untuk di sekolah itu memang enggak setiap bulan, tapi ada waktunya mungkin 1 tahun tuh sekali ada dari tim dari dinas kesehatan itu apa namanya ngelakuin kayak sosialisasi gitu terkait gizi seimbang, terkait tablet tambah darah. Kalau tablet tambah darah sih emang sering di sekolah tuh memang sering. Tablet tambah darah Hmm. itu memang wajib deh. Itu memang Hmm. untuk antisipasi bagi wanita-wanita usia subur eh, untuk mengurangi apa namanya berat badan bayi lahir rendah gitu ya. Kalau Oh, setahu saya, seingat saya gitu, itu mengantisipasi agar anak itu ke depannya ketika dia lahir itu tidak stunting. Nah, itu dimulai dari ketika kita remaja. Jadi seperti kalian tuh kan yang masih belum menikah, nah, itu penting tablet tambah darah untuk kesuburan. tapi Gitu ada sih. efek sampingnya nggak, Bu? Kalau Soalnya efek teman-teman samping dulu tuh minumnya suka bikin pusing, kayak lemas gitu. Tablet tambah darah. kalau kalau menurut saya pribadi sih kan masing-masing orang itu kadang-kadang ada yang alergi obat ya. Mungkin ada juga yang nggak cocok itu karena dia mungkin pengaruh dia alergi dari obat itu. Tapi yang saya tahu sih kebanyakan eh, aman-aman aja. Kalau misalnya memang pusing-pusing itu kan Fe zat besi malah bagus kok. Insya Allah nggak apa-apa. Menurut Ibu tuh ke daerah mana, Bu, yang masih kayak kurang pengetahuan mengenai gizi ini? Di Kepulauan Riau ini saya nggak tahu ya kalau yang di bagian Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Anambas. Tapi yang saya tahu sih kalau di Kabupaten Lingga ini memang ada dia daerah-daerah yang masyarakatnya tuh tinggal di pulau gitu. Kayak orang-orang Mantang, orang-orang Pulau Lipan, nah gitu-gitu dia ada. Jadi ada memang dia suatu daerah di mana di situ karena tidak ada tenaga kesehatannya dan akses kesehatannya jauh ya kayak puskesmas posyandunya itu jauh. Nah, di situ tuh banyak apa namanya? Anak-anak yang kena gizi buruk, stunting itu. Jadi
biasanya sih di pulau-pulau yang jauh gitulah, yang jauh dari fasilitas kesehatan. Tapi sekarang di Kepulauan Riau ini saya kan baru ikut pelatihan ya. Upaya pemerintah Kepulauan Riau ini untuk menangani stunting sudah bagus gitu. Tidak yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya sedikit lebih berhasil lah pemerintahnya dalam menangani stunting. Lanjut, yang terakhir, bagaimana pemerintah mengatasi atau membantu masyarakat yang mengalami masalah kayak ekonomi karena dia mengalami masalah jadi pengobatannya tuh terhambat dari stunting itu. Oh, cara pemerintah menanganinya? Mm-mm. Biasanya sih lebih kepada bantuan sosial ya. Itu. Terus misalnya nih contoh kasus nih misalnya tuh di suatu pulau adalah satu keluarga tuh yang dikatakan kurang mampu. Jadi pemerintah tuh membuat suatu bentuk kayak apa kartu Ini kan sesnya di situ. Kartu Indonesia Sehat. Ah iya ya Ih, sepertinya tuh di sini juga gitu. Jadi kayak gitu terus lebih kepada bantuan sosial. Kayak kita tuh sweeping ke daerah-daerah yang di mana lokus-lokus stuntingnya banyak, ya udah nanti kita kerjasama sama peminta daerahnya untuk menyalurkan bantuan-bantuannya. Bantuannya berupa apa? Kayak makanan-makanan yang bergizi seimbang itu apa gitu. Gitu sih. Itu selain apa dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kayak bantuan sosial itu oh, kadang-kadang diterjunkanlah tenaga kesehatannya di sana untuk memberikan penyuluhan. kalau menurut Ibu pribadi, Bu, gizi itu penting nggak, Bu? Kalau menurut saya sih untuk gizi itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika eh, hal-hal kecil ya. Karena ketika anak kita kurang gizi, misalnya nih, anak kita kurang gizi nih, efeknya untuk jangka panjang. Apa? Pertama, pola pikir atau gimana? Orang anak-anak yang gizi buruk atau stunting itu biasanya pengaruhnya ke eh, otaknya. Jadi dia lebih lola kalau dalam menerima pelajaran terus fisiknya itu beda dari anak biasanya dia terlihat lebih kurus, terus dia lebih pendek. Terus kadang-kadang ada tuh gizi buruk dengan penyakit tertentu, ada yang perutnya buncit. Nah, jadi itu kan itu faktornya ke ini ya, fisik kan, sama sosialnya juga. Jadi ya itu makanya peran tenaga kesehatan itu penting. Bukannya kalau menurut saya sih pribadi sebagai orang kesehatan itu bukan hanya peran untuk orang kesehatan aja, tapi untuk kita pribadi dan kalian-kalian nih calon generasi penerus kaum kaum milenial ini sudah harus apa setidaknya tuh pedulilah gitu, bukan hanya kami orang kesehatan tapi kalian juga itu berperan penting untuk mengantisipasi stunting itu gitu. Dimulai dari apa? Yaitu minumlah tablet tambah darah, tetap jaga kesehatan, rajin olahraga. Itu gizi itu penting. Pentingnya untuk apa? Untuk jangka panjang ya. Jadi ketika anak-anak ini bertumbuh dengan baik, itu eh, ketika anak-anak itu tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, terus pendidikannya juga bagus, itu efeknya nanti ke SDM sumber daya manusia Indonesia jadi lebih baik kayak gitu. Jadi memang penting. Jadi tugasnya bukan orang kesehatan tapi kalian juga sebagai uh, Ya, kasih banyak, Bu, udah menjawab pertanyaan kami dan mengganggu waktu istirahat Ibu juga. oke nggak apa-apa. Sukses ya untuk tugas-tugasnya. Ya, Bu. Semoga diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap menjaga Ya. kesehatan. Ingat peran gizi itu penting. Bukan hanya untuk tenaga kesehatan tapi untuk kalian juga. Ya. Oke, tetap semangat. Kasih, Bu. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Ibu. Oke, iya. Kita Bu. Selamat istirahat ya. Oke, selamat malam. Ya, Iya Bu. Bu, malam Bu. Makasih. Baik, demikianlah wawancara kami dengan salah satu tenaga kesehatan yaitu Ibu Fuji tentang stunting, tentang gizi buruk, tapi fokusnya eh, stunting. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.